Assalamualaikum, Pak Udin. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini lagi apa ini? Wah, ini lagi nyantai-nyantai sama buka terkait sama perencanaan sekolah yang mau PAT online Oh, gitu ya. rencana tanggal 2 dilaksanakan. Nah, ini kok yang menurut Kadik di dan provinsi itu tanggal penerimaan rapor itu tanggal 19 Juli nanti. Namun demikian karena situasi dan kondisi seperti ini akhirnya diajukan tanggal 12 Juni. Sehingga hal-hal yang sudah kami rencanakan, kami sebagai kurikulum sekolah ya otomatis men-share ulang, menjadwal ulang bagaimana agar tanggal 12 itu nanti kegiatan PAT semuanya sudah selesai dan rapot bisa dibagikan kepada anak-anak. Maka itu pagi ya kita ya sambil santai sambil lihat-lihat HP seperti apa programnya untuk menyongsong ke tanggal 12 nanti nyaman dan bisa selesai semuanya. Oke, luar biasa. Kawan, ini pagi ini saya bincang-bincang dengan Pak Farudin. Ini beliau sebagai salah seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Muhammadiyah 6 ya. 3. Oh, di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, Sragen. Jadi begini, ini Pak Udin, saya ingin tahu nih. Ini kan kemarin masa Covid nih. Masa COVID-19 ini. Jadi posisi itu proses pembelajarannya ada kendala enggak? Ya sebelumnya kami rancang normal Pak. Jadi terkait sama kegiatan itu kan kalau nggak salah itu awal Maret itu ya. Nah Maret kita ada rancangan ujian sekolah, kemudian juga ismuba, jelas-jelas ada UN itu. Akhirnya kita karena kondisi ada COVID itu sehingga itu semuanya dibatalkan, gagal, sehingga akhirnya beralih pada dunia online. Gitu. Dan online itu otomatis ya di lapangan beberapa kendala itu terjadi karena salah satunya adalah anak yang mungkin tidak siap di HP, kemudian juga masalah sinyal karena bersamaan, sehingga di selain posisi-posisi itu harus kita ambil strategi yang mungkin kita ada kelonggaran agar anak bisa mengikuti semuanya. Termasuk hingga terjadi sampai sekarang otomatis dunianya yang biasanya manual jadi hampir online semuanya. Oh gitu ya. Sehingga mau nggak mau ya tuntut bahwa guru, siswa, pembelajaran kita coba untuk upayakan bisa pakai online. Oh gitu. Jadi memang teman-temanku yang hebat dan luar biasa dalam dunia pendidikan itu tidak bisa lepas dari upaya strategis adaptif. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, Kabupaten Sragen ini, menurut Pak Farudin tadi sebenarnya memang menjadi salah satu bagian penting apa yang direncanakan normal, tapi karena situasi dan kondisi yang luar biasa maka berubah secara cepat, perencanaan itu diadaptasi lalu disesuaikan dan disinkronisasi, maka terjadilah situasi yang seperti ini. Nah, tetapi kendala-kendala yang disampaikan Pak Udin tadi bahwa kendala dalam proses pembelajaran online ternyata juga ada, dan ini menjadi salah satu evaluasi penting bagi pihak sekolah dan juga dari kesiswaan, sehingga nanti saya kira akan bisa kita sinkronkan bagaimana itu bisa terrealisasi dan bisa betul-betul dikondisikan. Jadi pagi hari ini Lembaga Literasi Arfus Ratulisa berbincang tentang kendala teknis dari pembelajaran online di SMK. Posisinya kita akan melihat bagaimana menuju situasi normal, karena saat ini pemerintah kan sudah merancang, mengkaji dan merencanakan berbagai sosialisasi untuk bisa dikuatkan dalam situasi menuju normal. Nah, ini bagaimana Pak Udin di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong terkait dengan situasi menuju normal ini seperti apa yang dilakukan? Ya untuk SMK kami merencanakan bahwa persiapan untuk menuju new normal tentu saja ya tidak seperti semula dengan kondisi seperti ini, otomatis juga menyesuaikan. Kami mencoba merancang ke depan bahwasanya bahwa kegiatan-kegiatan baik nanti pembelajaran maupun ujian mungkin nanti kita siapkan dengan cara online. Hampir semuanya nanti dunia online. Dan nanti juga kita lihat perkembangan ke depan seperti apa. Dan nanti otomatis kita juga akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini. Nah, untuk itu kami juga mempersiapkan, juga melihat suasana seperti apa, juga nanti juga kita nunggu anjuran maupun
dari pemerintah seperti apa kita sesuaikan dengan dunia pendidikan. Luar biasa. Jadi memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh SMK Muhammadiyah 3 Gemolong Sragen ini untuk menyiapkan menuju normal. Tentu kata normal ini posisi normal pada aspek yang menjadi diksi pilihan pemerintah, new normal. Jadi kenormalan baru ini memang menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita siapkan, bagaimana kita rencanakan, bagaimana kita implementasikan, dan akhirnya nanti akan kita evaluasi. Dan yang sampaikan Pak Udin tadi betul-betul menjadi salah satu bagian penting di era menuju normal ini perlu persiapan dan disadari betul. Tapi saya ingin tahu Pak Udin, ya, di sisi persiapan baik dari pengalaman sejak mungkin pertengahan Maret sampai akhirnya akhir pembelajaran di semester ini, dari sisi kebijakan sekolah yang mendukung pada program pengembangan pembelajaran online, untuk guru-gurunya apa yang dilakukan? Ya otomatis dari guru-guru ya kita juga menyiapkan terkait sama HP ya, laptop itu pasti. Sehingga kita setiap saat harus ready terkait sama nanti dengan siswa, dengan sama guru kolaborasinya, sehingga di situ ya seakan HP, laptop itu juga peran utama yang bisa kita untuk gunakan sebagai fasilitas untuk sarana dalam terkait pembelajaran, sehingga di situ kita bisa online dan lain-lain, itu otomatis sangat mendukung di era seperti ini. Sehingga itu semuanya akan mendukung terkait rancangan depan bahwasanya menuju new normal tadi. Tapi untuk kendala-kendala yang dihadapi siswa, Kak, tadi kan Pak Udin mengatakan ada siswa yang nggak punya HP, nggak ada sinyal, kayak gitu, pihak sekolah mengatasinya seperti apa? Ya kita sedikit coba membantu untuk terkait sama ya sebagian dari mungkin hanya sebagian kecil kita bisa tetap beri kesempatan untuk ke sekolah hanya sedikit sekali, artinya kita juga harus jaga sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu masker, baik itu harus pakai hand sanitizer dan sebagainya, itu tetap. Namun demikian juga beberapa guru kita juga mencoba untuk membantu anak-anak, mungkin ya bisa untuk pinjam HP, pinjam kepada orang tua, kepada yang lain. Juga dari sekolah khususnya terkait biaya itu juga memberikan satu sumbangan ataupun satu hal untuk mendukung, untuk meringankan anak, minimal untuk beli paketan ya. Bisa. Jadi ada ya upaya sekolah untuk misalnya melakukan pemotongan atau pengurangan SPP itu ada ya? Kalau itu tetap jalan. Salah satunya adalah kegiatan yang PAT, penilaian akhir tahun, yang biasanya itu juga biaya ya lumayan, artinya cukup untuk kegiatan di situ, untuk pembuatan naskah soal, kemudian penggandaan dan lain-lain, semuanya ada biayanya. Namun untuk kali ini karena kondisi ya COVID-19 ini, sehingga anak ini betul-betul gratis, ini tidak ditarik sama sekali. Oh, digratiskan gratis ya? Sekali. Untuk itu untuk bisa membantu untuk beli paketan dan lain-lain, sehingga kegiatan itu semuanya gratis, tidak bayar sama sekali. Oke, luar biasa sekali program yang dicanangkan oleh SMK Muhammadiyah 3 Gemolong Sragen ini. Jadi yang disampaikan oleh Wakil Kurikulum ini betul-betul menjadi salah satu bagian penting bahwa ternyata kepedulian itu menjadi kata kunci. Kepedulian pihak sekolah kepada siswa, kemudian juga komunikasi kepada orang tua ini menjadi salah satu kunci penting untuk bisa kita realisasikan dalam proses pengembangan untuk menuju normal. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, dan juga menjadi salah satu bagian penting bahwa selalu saya katakan bagaimana kita menyiapkan diri menuju situasi normal, new normal. Tentu ini akan berbeda dengan situasi yang kemarin. Kalau kita senantiasa berbicara masalah pendidikan seperti yang katakan Pak Udin tadi, bahwa tidak hanya di SMA Muhammadiyah 3 Gemolong, tetapi di seluruh SMK, di seluruh SMP, di seluruh SD, TK, perguruan tinggi, semua mengalami kesulitan. Jadi dalam situasi seperti ini, situasi COVID-19 ini memang betul-betul situasi yang tentu tidak sama dengan biasanya. Maka kita harus saling ngomong rasa, saling menjaga rasa, saling bertoleransi, saling menjaga semua
perbedaan itu karena semua sedang memikirkan mencari solusi. Oleh karena itu di bidang pendidikan, teman-teman di sekolah, para pengambil kebijakan, kepala sekolah pun juga harus sangat bijak membangun komunikasi yang selalu saya katakan lakukan 5B untuk menuju situasi normal. B yang pertama bersilaturahmi. Jadi memang ini apa yang didiskusikan dengan Pak Udin tadi, kita harus lakukan bagaimana bersilaturahmi baik kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, kemudian antar tim super tim di sekolah, sebagai manajer sekolah, sebagai manajer pembelajaran, dan juga teman-teman siswa yang ada di sekolah, semua harus bersilaturahmi. Untuk apa? Karena dengan bersilaturahmi ini disambung lagi dengan silaturahmi dengan orang tua atau komite dengan masyarakat, sehingga itu menjadi salah satu bagian penting untuk kita komunikasikan. B yang pertama bersilaturahmi. B yang kedua berkomunikasi. Setelah bersilaturahmi kita bisa saling mengabarkan kondisi masing-masing. Ini harus ada komunikasi balik antara sekolah dengan orang tua, kemudian orang tua dengan sekolah, dan juga tim sekolah baik dengan tendik, guru, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga harus ada namanya kolaborasi ya ini. Jadi Pak Udin tadi sampaikan ada kolaborasi yang dilakukan dengan siswa, dengan guru, dengan orang tua. Ini menjadi salah satu bagian penting untuk menyiapkan pada situasi normal itu betul-betul bagaimana itu bisa dikemas, bisa di situasi new normal nanti betul-betul bisa direalisasikan. B yang keempat itu beraksi. Nah, dalam rangka mempersiapkan diri pada situasi new normal, situasi menuju normal nanti, ini memang harus ada kolaborasi nyata antara manajer sekolah, kemudian waka-waka, kepala sekolahnya, kemudian juga guru, tendiknya, komite sekolah, para siswa, semua harus bisa memahami situasi protokoler yang disiapkan. Tentu Pak Udin tadi sampaikan bahwa di situasi new normal, di situasi menuju normal itu betul-betul disiapkan semua aspek, dan itu tentu akan memberikan dampak protokoler yang harus disiapkan dari semua aspek. B yang kelima, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena disinilah yang akan mengantar kita bahwa Ratu Lisa ini menjadi guru imajiner kita. Dengan membaca, dengan menulis, itu akan mengantarkan kita bahwa disinilah kekuatan kita. Di era COVID-19 ini justru menjadi media penting kita untuk mengantarkan murid-murid kita untuk melakukan gerakan literasi sekolah, gerakan literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena semua media daring sekarang menyediakan bacaan-bacaan gratis, baik media cetak, kemudian buku-buku gratis, novel, cerpen, apapun. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting yang bisa kita lihat. Kita lihat ada di perpusnas.go.id, ada di webnya kemendikbud.go.id, ada digital.id, kemudian juga banyak website-website yang menyediakan bahan-bahan bacaan, bahan-bahan literasi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Dan ini jadi bagian penting bagi kita untuk mengupayakan bagaimana menggerakkan gerakan literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena di sini kekuatan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai dosen, sebagai apapun, ini akan memiliki peran. Dan sebagai pegiat literasi, kita akan harus terus menggerakkan dan menyediakan serta memfasilitasi agar seluruh masyarakat Indonesia tetap bersama dalam rangka gerakan literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Nah, Pak Udin, terakhir begini, apa harapan Pak Udin selaku pengelola sekolah, khususnya ini di Waka Kurikulum dan juga bersama tim menuju situasi normal ini? Ya, kami di sekolah berharap terkait sama nanti ke depan menuju normal nanti ya semuanya bisa berjalan lancar, baik itu dari guru, penggiat sekolah maupun dari siswa, nanti semuanya bisa berjalan lancar, bisa tidak ada kendala apapun. Dan nanti justru dari hikmah apa kondisi saat ini, maka di situ akan lebih dimengerti, bisa mendalami terkait teknologi saat ini, terkait sama IT, sehingga apa serba online ini nanti tidak ketinggalan, sehingga hal-hal yang nantinya yang sebelumnya mungkin kita tidak sungguh-sungguh dalam kegiatan terkait sama pendalaman komputer, terkait online dan sebagainya, sehingga dengan adanya kondisi saat ini akan membawa hikmah yang luar biasa, sehingga anak-anak akan lebih canggih dan guru-guru pun tetap menyesuaikan dengan kondisi new normal ini. Banyak yang terkait sama kegiatan-kegiatan nanti menggunakan teknologi maupun serba
online dan sebagainya. Oke, Gitu, Pak. luar biasa. Ini apa yang disampaikan Pak Udin selaku Wakil Kurikulum di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong Sragen. Jadi harapan beliau dalam mempersiapkan menuju normal dalam taraf proses yang dilakukan itu menjadi bagian penting untuk berkolaborasi bersama-sama. Tidak bisa sendirian. Dalam proses pembelajaran harus ada super tim yang disiapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Disitulah kekuatan kita bahwa guru, dosen abad 21 harus terus merancang bagaimana kita berinovasi. Selalu gunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau bahkan bisa juga ADMI, amati, tiru, modifikasi, dan inovasi. Dengan ATM dan ADMI, maka kita akan mengembangkan sayap pengembangan diri kita sebagai seorang guru yang profesional secara berkelanjutan. Dan akhirnya kita akan bisa senantiasa menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Sehingga harapan saya, teman-teman guru komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia bisa melakukan 3 hal yang menjadi virus positif. Jadilah guru-guru hebat yang bermanfaat, jadilah guru-guru sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, dan jadilah guru-guru bermartabat yang maslahat untuk umat. Ingat, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa bersama Lembaga Literasi Artus Ratu Lisa. Luar biasa. Sukses Pak Udin. Iya, sukses. Top, mantap. Ya.